Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Riza Umami dari jurusan Accounting, Binus University Online, dengan NIM 27025054993. Di sini, saya akan membahas mengenai tips and tricks cara menabung dengan efektif. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak generasi muda yang sekarang merasa bahwa mereka baru gajian, tapi belum tengah bulan, uang sudah hampir habis. Sebenarnya, apa sih yang salah? Mari kita bahas mengenai gaji masuk hilang tanpa jejak, saatnya ubah cara nabung. Masalah-masalah umum yang dihadapi oleh para generasi muda sekarang yaitu di antaranya yang pertama adalah gaji habis di awal bulan. Apa sih yang menyebabkan gaji habis di awal bulan? Biasanya, para generasi muda sekarang memiliki banyak tanggungan ataupun yang harus dibayar dari awal bulan. Contohnya, seperti biaya kehidupan rumah maupun kosan ketika dia belum memiliki rumah. Masalah yang kedua yaitu disebabkan karena gaji sudah habis di awal bulan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah ada, sehingga para generasi muda sekarang tidak memiliki tabungan sama sekali. Serta masalah yang terakhir, para anak muda zaman sekarang biasanya hidup dari gaji ke gaji, sehingga tidak memiliki dana darurat maupun tabungan sama sekali. Selanjutnya, yaitu apa sih pentingnya menabung? Nah, pentingnya menabung bukan hanya soal kita menyimpan uang, tetapi soal bagaimana mempersiapkan masa depan kita bersama. Dengan kita memiliki tabungan, kita seharusnya lebih siap menghadapi kondisi darurat dan bisa untuk mencapai tujuan hidup. Mari kita telaat lebih lanjut mengenai pentingnya menabung. Yang pertama, yaitu dana darurat. Mengapa dana darurat itu penting? Bisa kita ketahui bahwa ketika kita tidak memiliki uang atau tabungan sama sekali, ketika ada suatu hal yang terjadi secara mendadak dan sangat darurat, kita tidak bisa mencukupi hal tersebut. Dan yang kedua, yaitu keamanan finansial. Dan yang terakhir, dengan adanya menabung, kita dapat mencapai tujuan hidup seperti sejahtera sampai akhir hayat. Poin yang paling penting dari presentasi saya, yang akan saya lebih ulas lagi, yaitu mengenai 7 tips menabung uang bulanan agar gaji nggak langsung habis. Tips yang pertama yaitu sisihkan di awal. Nah, kenapa sisihkan uang di awal dari semua gaji yang kita dapatkan itu penting? Karena jika kita menyisihkan uang di awal dan bukan melakukan dengan sisa gaji, begitu gaji masuk, kita langsung menyisihkannya sebagian untuk tabungan dan kita alokasikan minimal 10-20%, dan jika lebih dari itu juga lebih bagus. Ketika itu langsung kita tabung, itu akan menjadi cara yang lebih efektif
karena menghindari godaan untuk membelanjakan uang yang sudah ada. Tips yang kedua yaitu punya target. Kenapa kita harus punya target sih? Nah, dengan kita punya target, kita dapat memiliki tujuan yang jelas. Contohnya apa? Contohnya seperti liburan, dana darurat, ataupun menikah, serta investasi masa depan. Dengan menabung tanpa tujuan, jelas seringkali berakhir tanpa hasil. Itu sebabnya target menabung dapat menjadikan tujuan menabung menjadi lebih konkret atau lebih jelas. Tips yang ketiga yaitu gunakan rekening terpisah. Gunakan rekening terpisah untuk tabungan. Tujuannya yaitu ketika kita memisahkan rekening, kita tidak mudah tergoda untuk menggunakan uang tabungan dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan cara ini, kita tidak mudah tergoda untuk menggunakan uang tabungan. Tips yang lebih lanjut, gunakan rekening yang kita gunakan untuk tabungan kalau bisa tanpa kartu ATM atau pilih layanan sejenisnya sehingga mempermudah pengelolaan tabungan kita. Tips yang keempat yaitu melakukan tabungan otomatis atau yang sering disebut dengan auto debit tabungan. Dengan masa modern yang sekarang, banyak sekali bank digital yang menyediakan fitur tabungan otomatis. Kenapa hal ini penting? Karena jika kita sudah melakukan auto debit tabungan, kita hanya memerlukan jumlah serta jadwal transfer dan sistem akan melakukannya. Sehingga dengan cara ini, kita tidak akan melewatkan tabungan setiap bulan. Tips yang kelima, yaitu kurangi pengeluaran untuk hal yang kurang penting atau hal-hal yang bersifat konsumtif. Langkah selanjutnya, yaitu coba evaluasi kebiasaan belanja harian. Apakah kalian sering membeli kopi? Atau mungkin orang-orang yang sekarang sedang trending seperti matcha ataupun makanan cepat saji serta langganan layanan streaming yang jarang digunakan, bisa kita potong pengeluaran-pengeluaran tersebut dan kita alihkan ke dana dan tabungan. Tips yang keenam, yaitu buat anggaran belanja yang realistis. Kenapa melakukan anggaran untuk uang gaji kita itu penting? Karena dengan kita membuat anggaran, kita jadi tahu batas pengeluaran dan bisa mengontrol keuangan dengan lebih baik. Anggaran belanja membantu kita mengelola pengeluaran bulanan. Lalu, langkah selanjutnya, tetapkan batas untuk kebutuhan pokok, hiburan, serta tabungan. Lalu, pastikan untuk mematuhi anggaran dan selalu mencatat setiap pengeluaran agar tidak ada yang terlewat. Serta tips yang ketujuh yaitu kita harus melakukan yang namanya belanja cerdas. Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya banyak sekali di mall melakukan diskon besar-besaran ketika ada event-event besar. Nah, kita sebagai orang yang bijak, kita harus menggunakan promo tersebut. Tetapi, kita juga harus memilah-milah. Kenapa? Karena dengan promo atau diskon, itu bisa jadi sahabat baik untuk kita ketika kita ingin berhemat.
Tetapi, jika kita tidak bisa memilah-milah produk yang memang kita butuhkan, ujungnya kita pasti konsumtif. Karena hanya kayak special diskon membuat kita membelinya, bukan karena kita membutuhkan. Jadi, jika ada special diskon, kita harus benar-benar melihat apakah barang-barang tersebut memang kita butuhkan. Jika memang kita butuhkan, itu sangat akan membantu kita ketika kita ingin berhemat dan ingin menabung uang yang lumayan banyak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap agar generasi muda sekarang dapat banyak menabung dengan efektif serta dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.